Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-teman sekalian. Ada sebuah pertanyaan yang masuk ke akun channel Klinik TV seputar ilmu laduni. Pertanyaan ini datang dari akun bernama Tony Hardian. Apa kabar Bapak Tony ya? Minal aidin wal faizin ya. Pertanyaan Bapak Tony ini adalah tentang apakah para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga punya ilmu laduni? Untuk menjawab pertanyaan ini, sengaja saya jawab melalui video ini karena ada banyak hal yang harus saya ungkapkan dan ceritakan terkait para sahabat Nabi pemilik ilmu laduni. Tapi yang jelas, satu jawaban dari pertanyaan ini bahwa ada sahabat Nabi yang memang dikaruniai ilmu laduni berdasarkan dari berbagai keterangan dan riwayat yang ada, dan tidak sedikit pula yang tidak memilikinya. Sebab ilmu laduni adalah ilmu yang sangat istimewa. Ilmu ini datang langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa perantara. Ibarat sebuah air di dalam teko yang dituang ke dalam gelas secara langsung. Jadi sifatnya langsung dari Allah turun ke dalam kolbu hamba. Tentang ciri-ciri orang yang punya ilmu laduni sudah pernah saya jelaskan di video terdahulu. Bisa cek di link deskripsi ya. Secara bahasa, kata laduni, kata ladun memiliki arti di sisi atau pada. Sedangkan menurut istilah laduna ilman berarti ilmu dari sisi kami. Kami dalam arti ini tidak lain adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang pemilik ilmu. Jadi ilmu laduni adalah ilmu yang ditemukan di dalam jiwa seorang yang berasal dari Allah tanpa melalui perantara atau dipelajari sebelumnya. Dalam Islam, ilmu laduni mengacu pada surat Al-Kahfi ayat 65 yang berbunyi, fawajada 'abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamna min ladunna ilman. Artinya, lalu mereka bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami dan yang telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami. Nah, dibandingkan dengan ilmu lain, ilmu laduni mensyaratkan sesuatu yang amat spesifik, yaitu pertama, kesucian batin, kedekatan dengan sang pemilik ilmu pengetahuan, dan ridho atau restu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas, siapa saja sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki ilmu laduni? Tentang hal ini sebenarnya saya sudah pernah menulis kisah para sahabat tersebut di dalam sebuah buku yang saya susun pada tahun 2013, kemudian dicetak lagi 2018 kemarin dengan judul Cerdas Seketika Berkah Ilmu Laduni yang diterbitkan oleh penerbit Semesta Hikmah. Beberapa para sahabat Nabi SAW yang punya ilmu laduni menurut penelusuran literatur yang ada, di antaranya Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, dan beberapa sahabat lainnya. Nah, itulah sederet nama-nama sahabat Nabi SAW yang memiliki ilmu laduni berdasarkan penjelasan berbagai literatur dan riwayat yang ada. Untuk buktinya, saya akan ceritakan secara singkat saja, to the point, ilmu laduni dari beberapa sahabat yang telah saya sebutkan tadi. Yang pertama, ilmu laduni Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar adalah salah seorang dari sahabat Nabi SAW yang dikaruniai ilmu laduni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu laduni yang dimiliki Abu Bakar ini disebut dengan istilah karomah. Adapun karomah berbentuk ilmu laduni yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Abu Bakar dapat dilihat dalam beberapa kejadian istimewa yang terjadi padanya. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, pernah Abu Bakar mengetahui bahwa Rasulullah SAW itu akan wafat. Inilah bukti bahwa Abu Bakar dikaruniai ilmu laduni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini berkaitan dengan turunnya wahyu terakhir, yaitu surat Al-Maidah ayat 3. Dengan turunnya wahyu terakhir ini, Abu Bakar mengetahui bahwa tidak lama lagi Rasulullah SAW akan wafat. Hal ini kemudian membuat Abu Bakar menjadi satu-satunya sahabat yang paling sedih atas berita turunnya wahyu terakhir ini. Padahal sahabat yang lain sangat riang gembira karena Islam sudah menjadi agama yang sempurna. Tentang cerita atau kisahnya seperti apa, insya Allah pada kesempatan lain akan saya ceritakan secara khusus. Tapi yang jelas kisah ini adalah ada dalam buku yang saya tulis tadi ya. Dan satu bukti bahwa Abu Bakar punya ilmu laduni. Yang kedua, pandai menafsirkan mimpi. Kepandaian Abu Bakar dalam menafsirkan mimpi menjadi indikasi bahwa ia memiliki ilmu laduni. Dengan kepandaian ini, Abu Bakar kemudian dijuluki sebagai ahli tafsir mimpi. Ia adalah orang kedua yang pandai menafsirkan mimpi setelah Nabi Muhammad SAW. Untuk menguji kepandaiannya itu, Nabi SAW pernah menguji Abu Bakar sampai 2 kali. Salah satunya, Nabi SAW pernah berkata, "Wahai Abu Bakar, aku pernah bermimpi diiringi kambing-kambing hitam. Kemudian kambing-kambing hitam itu diiringi pula oleh kambing-kambing putih, sehingga seolah-olah tidak tampak kambing-kambing hitam itu."
Abu Bakar kemudian menjawab, "Ya Rasulullah, adapun kambing-kambing hitam itu adalah orang-orang Arab. Mereka itu masuk Islam dan semakin banyak. Sedangkan kambing-kambing putih itu adalah orang-orang Ajam, bukan Arab. Mereka itu masuk Islam begitu banyaknya sehingga orang-orang Arab itu tidak kelihatan." Nah, jawaban dari Abu Bakar tersebut sangat tepat sekali. Rasulullah SAW kemudian membenarkan penafsiran Abu Bakar terhadap mimpi beliau dengan bersabda, "Dan persis demikian pula yang ditakbirkan malaikat Jibril pada waktu sahur tadi." Yang ketiga, mengetahui jenis kelamin bayi dalam kandungan. Salah satu bukti bahwa Abu Bakar memiliki ilmu laduni adalah dapat mengetahui jenis kelamin janin di dalam kandungan. Cerita mengenai karomah Abu Bakar yang satu ini terdapat dalam kitab Ihya Ulumuddin, bab ilmu yang tidak melalui belajar. Dalam kitab itu Imam Al-Ghazali mengatakan, menjelang wafatnya Abu Bakar As-Siddiq berkata kepada anaknya Aisyah radhiyallahu anhu, "Sesungguhnya kamu mempunyai dua saudara, seorang laki-laki bernama Abdurrahman bin Abu Bakar dan seorang lagi perempuan." Nah, yang perempuan itu masih berada di dalam kandungan istri Abu Bakar atau ibunda dari Aisyah. Dan saat Abu Bakar mengatakan hal itu, istri Abu Bakar memang sedang hamil. Ternyata setelah lahir, anak tersebut berjenis kelamin perempuan yang kemudian diberi nama Asma binti Abu Bakar. Itulah beberapa contoh karomah ilmu laduni yang dimiliki oleh Abu Bakar. Yang kedua, ilmu laduni Umar bin Khattab. Bukti bahwa Umar bin Khattab juga dikaruniai ilmu laduni oleh Allah Subhanahu wa taala dapat dilihat dari sejumlah kejayaan istimewa yang dialaminya. Di antaranya, pertama, saat berada di Madinah, Umar bin Khattab menunjukkan karomah yang dimilikinya dalam sebuah khutbah Jumat. Saat sedang berkhutbah, tiba-tiba Umar memutuskan khutbahnya, berhenti sejenak dan berkata, "Ya Syariah," tentara yang diutusnya berperang di Persia, gunung itu." Kata-kata tersebut diulangnya hingga 2 kali dengan suara yang sangat nyaring. Nah, mendengar perkataan Umar itu, serempak para jemaah heran dan saling menoleh satu sama lain. Mereka bertanya-tanya dalam hati perihal apa yang terjadi pada Umar. Usai sholat Jumat, datanglah Abdurrahman bin Auf maju menghadap Umar sambil bertanya. Ketika Tuhan sedang berkhutbah tadi, tiba-tiba Tuhan berteriak, "Ya Syariah, gunung itu, sebenarnya apa yang terjadi?" Kemudian Umar menjawab, "Sungguh demi Allah, aku tidak menyadari hal itu. Ketika aku melihat pasukan itu bertempur dekat gunung dalam keadaan terkepung dari muka, dari depan, dan juga dari belakang, aku tidak tahan lagi hingga aku berkata seperti tadi. Maksudku supaya mereka segera naik ke atas gunung untuk berlindung agar selamat." Ajaibnya, teriakan Umar tersebut ternyata terdengar hingga ke Teluk Persi. Saat itu pasukan Muslim sedang berperang di daerah Nahawan, padahal jarak antara Madinah dengan Teluk Persi adalah ribuan kilometer. Dalam jarak yang sangat jauh itu, teriakan Umar ternyata didengar oleh pasukan Muslim yang dikirimnya. Ini sungguh sebuah keajaiban dan menjadi bukti bahwa ia telah dikaruniai keistimewaan, yaitu berupa ilmu laduni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengetahui terbakarnya keluarga seseorang. Ilmu laduni memang dapat membuat pemiliknya mampu mengetahui masa depan. Ini karena Allah menurunkan langsung ke sebuah pengetahuan ke dalam hatinya. Itulah yang dibuktikan oleh Umar bin Khattab dalam cerita pertama maupun cerita yang kedua ini. Nah, dalam cerita ini ia memperingatkan seseorang yang menghadapnya bahwa rumahnya sedang terbakar. Umar bertanya kepada seseorang yang menghadapnya, "Siapa namamu?" Orang itu menjawab, "Jamroh." Jamroh artinya berapi. Umar bertanya, "Bin siapa?" "Bin Syihab." Syihab artinya komit berpindah yang terlihat di malam hari. Umar bertanya lagi, "Dari suku mana?" "Dari suku Hurqoh." Hurqoh artinya kebakaran. Nah, Khalifah Umar juga bertanya kembali, "Tempat tinggalmu di mana?" "Harroh." Harroh artinya panas, jawab si pemuda itu. Kemudian Umar berkata, "Harroh itu bagian dari daerah mana?" "Di Zati Laza," artinya mempunyai lidah api. Nah, Umar kemudian berkata lagi, "Lebih baik kamu secepatnya pulang dan kejar keluargamu karena mereka telah terbakar." Setelah orang tersebut tiba di daerahnya, di rumahnya, ternyata benar persis apa yang dikatakan oleh Khalifah Umar. Keluarganya memang telah habis terbakar. Subhanallah. Yang ketiga, ilmu laduni Abdullah bin Abbas. Ilmu karomah, ilmu laduni yang dimiliki oleh Ibnu Abbas pernah dilukiskan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas dalam sebuah riwayat berikut.
Tidak seorang pun yang aku temui lebih cepat mengerti, lebih tajam berpikir, dan lebih banyak dapat menyerap ilmu, serta lebih luas sifat santunnya dari Ibnu Abbas. Nah, berdasarkan penjelasan Sa'ad bin Abi Waqqas tersebut, dapat diketahui dan disimpulkan bahwa ilmu laduni yang dimiliki Ibnu Abbas adalah berupa ketajaman berpikir dan kemudahan dalam menyerap ilmu. Dengan ilmu laduni tersebut, kehidupan Ibnu Abbas dipenuhi dengan ilmu dan hikmah. Yang keempat, ilmu laduni Abdullah bin Mas'ud. Sahabat Nabi SAW yang satu ini tergolong miskin dan bersahaja, tetapi ia mempunyai kecerdasan pikiran yang sangat tinggi. Nabi SAW pernah bersabda kepadanya, "Engkau akan menjadi seorang anak yang terpelajar." Ternyata benar, Ibnu Mas'ud dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala suatu kecerdasan dan ketajaman pikiran. Ia telah diberi pelajaran langsung oleh Allah Subhanahu wa taala berupa ilmu laduni, sehingga menjadi faqih atau ahli hukum umat Muhammad dan tulang punggung ahli hufat Al-Quran pada masanya. Lebih dari itu, Ibnu Mas'ud adalah tempat Nabi SAW menumpahkan keluhan dan mempercayakan rahasia-rahasia beliau untuk dijawabnya. Karena itu ia kemudian diberi gelar oleh Nabi SAW peti rahasia, Sir al-Sunduk. Allah telah memberinya hikmah dan kemampuan untuk melihat jauh ke dasar yang dalam, kasif dalam istilah tasawuf, dan bisa mengungkapkannya secara menarik dan tepat. Itulah ilmu laduni dari Abdullah bin Mas'ud. Yang kelima, ilmu laduni Ali bin Abi Thalib. Memang tidak banyak cerita yang menjelaskan tentang karomah ilmu laduni yang dimiliki oleh Ali bin Abi Thalib, tetapi ada sebuah literatur, ada sebuah riwayat yang menjelaskan atau menceritakan bahwa Ali bin Abi Thalib memiliki ilmu laduni. Cerita ini diucapkan langsung oleh Ali sendiri. Berikut adalah perkataan Ali yang mengindikasikan bahwa ia memang punya ilmu laduni. "Apabila bantal diletakkan untukku dan aku duduk di atasnya, aku akan memutuskan hukum ahli Taurat sesuai dengan ketetapan kitab Taurat mereka, dan kepada ahli Injil sesuai dengan ketentuan kitab Injil mereka, juga kepada ahli Al-Quran sesuai dengan ketetapan Al-Quran mereka." Demikianlah satu pernyataan Ali bin Abi Thalib yang membuktikan bahwa ia mengindikasi ia memiliki ilmu laduni. Ini menurut perspektif banyak orang. Maksud dari perkataannya itu bahwa ia dapat mengetahui semua hukum agama, baik itu dalam Taurat, Injil maupun Al-Quran, dan pengetahuannya yang luas itu tidak mungkin dicapai bila ia tidak punya karomah atau dikaruniai karomah oleh Allah Subhanahu wa taala berupa ilmu laduni. Wallahu a'lam. Demikianlah yang bisa saya jawabkan kepada Bapak Tony Hardian atas pertanyaan apakah sahabat Nabi juga punya ilmu laduni. Semoga bisa menambah wawasan Anda seputar pemilik ilmu laduni dan juga para penonton Klik TV secara umum, dan semoga kita bisa mengikuti jejak para sahabat Nabi SAW dalam hal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.